hikmah dari turunnya Al-Quran ini itu tadi, ada perubahan tanpa amal, kehidupan dunia hanyalah sia-sia dan kehidupan akhirat akan mengalami kehancuran. Yang dalam setiap perjuangannya di medan pertempuran tidak pernah sekalipun ia mengalami kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat man yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan ajaran Islam tentunya tak lepas dari yang namanya peperangan. Bersama para sahabatnya dan kaum muslimin lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang dengan sangat keras untuk menegakkan nama Islam di atas muka bumi ini. Dalam peperangan tentu ada orang-orang yang memiliki kelebihan khusus di bidang-bidang tertentu. Mungkin ada orang-orang yang ahli dalam menciptakan strategi perang, atau juga orang-orang yang sangat berpengalaman dan memiliki keahlian dalam menggunakan alat-alat perang seperti pedang, panah, tombak, dan lain sebagainya. Nah, dalam silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW, tentunya kita semua mengenal Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah paman dari Nabi Muhammad SAW dan juga sekaligus sebagai seorang pemimpin dari para syuhada kaum muslimin. Hamzah bin Abdul Muthalib terkenal dengan keahliannya dalam menciutkan nyali lawan-lawannya saat di medan peperangan. Kelihayannya dalam menarikkan pedang, menghunuskan, serta menebas para musuhnya sangatlah diakui, sehingga beliau diberi gelar sebagai Asadullah atau singa Allah. Namun dengan kegarangannya tersebut, kehebatannya, dan bahkan keberingasannya dalam medan perang, justru seorang Hamzah bin Abdul Muthalib harus wafat di dalam peperangan itu juga, tepatnya pada saat perang Uhud. Hal itu disebabkan ada seorang pemuda yang datang melemparkan sebuah tombak, dan tombak itu tepat menancap di tubuh kekar seorang Hamzah. Alhasil Hamzah bin Abdul Muthalib pun harus wafat pada saat itu. Dan orang yang melemparkan atau menancapkan tombaknya kepada Hamzah tidak lain tidak bukan adalah Wahsy bin Harb al-Habsyi, atau yang biasa kita kenal dengan nama Wahsy. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki dendam kepada Hamzah bin Abdul Muthalib karena telah membunuh pamannya yang bernama Tu'aimah bin Adi. Dalam kisahnya, Wahsy ini adalah seorang budak berkulit hitam, dan juga dia berasal dari Habasyah, Ethiopia. Dia sangat mahir dalam memainkan tombak, dan dia juga adalah seorang budak atau hamba sahaya dari Jubair bin Mut'im, seorang bangsawan dari suku Quraisy. Wahsy pernah dijanjikan kemerdekaan atas perbudakannya dari Jubair bin Mut'im, yang dimana jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, maka dia akan dibebaskan dari perbudakan tersebut. Namun sebenarnya jauh sebelum itu, kaum kafir Quraisy telah merencanakan dan bahkan bersepakat untuk memberikan hukuman kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga kaum muslimin lainnya karena telah membunuh kawan-kawan kaum Quraisy itu saat perang Badar. Maka dari itu dibentuklah satu kelompok pasukan besar dari kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Dalam kelompok tersebut, Abu Sufyan mengikut sertakan para wanita, bukan hanya lelaki tapi para wanita, yang dimana wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang telah kehilangan ayahnya, pamannya, dan saudaranya sewaktu di perang Badar. Selain itu,
Abu Sufyan juga mengikut sertakan istrinya, yaitu Hindun binti Utbah. Hindun sangat termotivasi untuk mengikuti perang ini dikarenakan ayahnya yang telah meninggal dan dibunuh oleh Ubaidah bin Harits. Pamannya juga dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib dan saudaranya Walid bin Utbah yang dibunuh di tangan Ali bin Abi Thalib. Sehingga itulah Hindun memiliki motivasi yang besar dan memiliki dendam kepada kaum muslimin. Lantas ketika para kaum Quraisy akan berangkat ke medan perang untuk berhadapan dengan kaum muslimin, Jubair pun berkata kepada Wahsy. Dia berkata, "Wahai Wahsy, maukah kau aku bebaskan dari perbudakanmu?" Wahsy pun bertanya, "Bagaimana caranya?" Jubair menjawab, "Jika kau berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, seseorang yang telah membunuh pamanmu sendiri, maka aku akan membebaskanmu dari perbudakan yang selama ini telah engkau jalani." Maka dari perkataan tersebut, inilah kesempatan bagi Wahsy untuk membalaskan dendamnya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia pun menyetujui perjanjian tersebut dan segera mengambil tombaknya yang selama ini dia gunakan untuk membunuh orang-orang. Dan dia segera bergabung dengan pasukan kaum Quraisy. Singkat cerita, perang pun langsung berkecamuk. Pertarungan sengit antara kaum muslimin dan kaum Quraisy tak terelakkan lagi. Di tengah-tengah peperangan, Hindun binti Utbah melihat Wahsy begitu lihainya dia memainkan tombaknya, melemparkan tombak demi tombak ke arah kaum muslimin. Dia pun berkata kepada Wahsy, "Wahai Wahsy, balaskanlah dendam kami, sembuhkanlah luka yang ada di hati kami. Balaskan dendam kami kepada Muhammad atas kematian ayah kami, paman dan saudara-saudara kami." Ucap Hindun sembari melihat bagaimana kelihayan dari Wahsy dalam melemparkan tombak-tombaknya itu. Beberapa saat kemudian, Wahsy melihat Hamzah bin Abdul Muttalib yang dengan gagah merobohkan para tentara kaum Quraisy di tengah peperangan itu. Dan bahkan tidak terlihat lagi kaum-kaum Quraisy yang berani untuk menghadangnya atau bahkan hanya sekedar berdiri di hadapan Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu, apa yang akan terjadi kepada Hamzah bin Abdul Muttalib? Nantikan kita kisah selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Fin, atas Fin. Nanti mit. Hei, apa kurang buat di sini? Jangan kerut bro, main game ini lagi serius ini. Atas. Orang ini di masa pandemi begini seharusnya jangan kurang berkumpul begini. Baru kurang udah pakai masker lagi. Kalami. Yo pak. Agar kau ini bro, ribut sekali kita. Menang tadi. Bahkan ribut sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PRT. Kenapa ini ribut-ribut? Ini PRT, kita lagi main game tadi, datang ribut sini. Baru menang nih tadi. Soalnya mereka dinasihati supaya jangan berkumpul dengan harus pakai masker, mereka marah-marah. Oh, jadi sudah benar ya niatnya ini Mas menasehati, tapi jangan, saya lihat tadi sampai pukul-pukul meja ya, jangan seperti itu. Nah, kalian bertiga juga sebagai warga tetap di desa ini, jangan juga kalian seperti begini, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Bukankah saya sudah bilang dari awal pandemi ini, kalian itu ikuti perintah dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang 3M itu. Apa itu 3M PRT? Belum tahu juga 3M. Belum PRT. Ya Allah. Yang pertama itu mencuci tangan. Tentunya itu pakai sabun. Yang kedua seperti yang kalian lakukan ini, jaga jarak, ya. Yang ketiga itu memakai masker. Kalian ada masker? Tidak ada. Ya Allah, masker juga tidak ada. Untung saya lagi bawa masker di sini. Bagi-bagi. Ambil. Terima kasih PRT. PRT. Ya. Pakai. Iya. Sudah cuci tangan belum? Belum PRT. Habis ini cuci tangan. Saya pergi dulu ya. Jangan lagi ribut-ribut. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga jarak. Sahabat Man yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika Hamzah bin Abdul Muthalib berada pada jarak yang tidak jauh dari Wahsy, maka Wahsy pun mengambil ancang-ancang untuk membidik Hamzah. Dan ketika Wahsy sudah bersiap dan yakin untuk menombak Hamzah, dia pun segera melemparkan tombak tersebut ke arah Hamzah, dan tombak tersebut tidak meleset sama sekali. Dan ya, tombak tersebut berhasil menempel di perut bagian bawah Hamzah, sehingga mengakibatkan Hamzah pun terjatuh di atas tanah. Melihat hal itu, Hindun binti Utbah segera menghampiri jasad dari Hamzah, kemudian merobek dadanya dan mengambil jantung dari Hamzah, kemudian ia makan mentah-mentah. Hal ini menunjukkan betapa bencinya seorang Hindun kepada Hamzah karena telah membunuh ayah, paman, dan bahkan saudara dari Hindun. Singkat cerita, akhirnya Wahsy yang telah berhasil membunuh Hamzah pun berhasil meraih kebebasan atau kemerdekaan dari perbudakannya selama ini. Namun sayang, tidak bertahan lama, akhirnya Wahsy pun merasa kegundahan di hatinya. Dia dilanda rasa takut dan rasa bersalah usai melakukan pembunuhan terhadap Hamzah itu. Ketakutan dari Wahsy pun semakin besar ketika dia mengetahui bahwa pasukan kaum muslimin semakin menyebar luas di kota Mekah tempat dia tinggal. Setelah itu, akhirnya Wahsy pun memutuskan untuk meninggalkan kota Mekah dan mencari tempat yang lebih aman. Dia pun berpindah dari kota Mekah menuju kota Taif. Namun hanya beberapa waktu saja, kota Taif pun para penduduknya sudah memeluk Islam. Hal ini membuat Wahsy semakin kalang kabut karena tidak tahu harus kemana lagi untuk mencari tempat berlindung. Rasa takut terus-menerus melanda di hatinya, dan dunia terasa seakan sempit sekali baginya, sebab tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Di masa-masa yang sempit bagi Wahsy itu, akhirnya dia bertemu dengan sahabatnya, dan sahabatnya itu berkata kepada Wahsy, "Percuma engkau melarikan diri, wahai Wahsy, karena Muhammad tidak akan pernah membunuh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai bahwa Muhammad adalah utusan Allah serta memeluk agama Islam." Mendengar nasihat dari sahabatnya itu, Wahsy pun langsung bertekad untuk menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Kemudian setelah berjalan beberapa saat, Wahsy pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah lantas bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang bernama Wahsy?" "Benar," jawab Wahsy. Kemudian Nabi Muhammad kembali bertanya kepadanya, "Apakah engkau yang membunuh Hamzah?" Wahsy pun memberikan jawabannya, "Perkara itu sebagaimana yang telah sampai kepada Anda." Nabi Muhammad SAW pun berkata kepada Wahsy untuk menjauhkan wajahnya dari beliau. Atau dengan kata lain, Nabi Muhammad tidak ingin memandang wajah orang yang telah membunuh pamannya. Bayangkan bagaimana rasa sakit hati dari Nabi Muhammad SAW ketika mengetahui paman yang amat ia cintai, paman yang selalu membelanya ketika dihina oleh kaum kafir Quraisy, justru meninggal. Dan orang yang membunuhnya justru berada tepat di depannya saat ini. Sungguh itu adalah hal yang manusiawi jika Nabi Muhammad merasa sedih. Namun dari situ kita bisa melihat bagaimana mulianya akhlak Rasulullah. Bukan membunuh Wahsy atau bahkan membalas dendam kepada Wahsy. Nabi hanya menyuruh Wahsy untuk menjauhkan diri untuk sementara waktu dari Nabi Muhammad. Dan orang yang justru membunuh pamannya itu tepat berada di depan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka sudah wajarlah, sudah manusiawi jika Nabi Muhammad memiliki perasaan yang tidak enak ketika bertemu dengan Wahsy. Namun justru di sini juga kita bisa melihat akhlak yang amat mulia dari Rasulullah, bukannya membunuh atau bahkan menghukum Wahsy, tapi beliau hanya menyuruh Wahsy untuk menjauh sebentar dari hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Wahsy sebenarnya sangat mengetahui bagaimana dosa yang telah ia lakukan di masa lalu pastilah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak dia menyatakan dirinya masuk Islam. Namun sebagai manusia biasa, tentulah masih ada rasa bersalah di dalam hati seorang Wahsy karena telah melakukan pembunuhan. Wahsy sadar betul bagaimana musibah yang ia timpakan kepada kaum muslimin, yaitu dengan membunuh pahlawan Islam
dengan cara yang sangat tidak jantan yang telah ia lakukan. Kemudian demi membalaskan dosanya di masa lalu, Wahsy, tepatnya pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dia bertekad untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab, seorang murtad yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Ketika perang berkecamuk antara kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Musailamah Al-Kadzab, Wahsy sekali lagi mengambil tombaknya untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ya, kali ini Wahsy mengambil tombaknya bukan untuk memerangi kaum muslimin, tetapi sebaliknya Wahsy mengambil tombak itu untuk memerangi musuh-musuh Allah. Kemudian di tengah-tengah peperangan ada juga pemuda dari kaum Ansor yang juga bertekad untuk membunuh Musailamah Al-Kadzab. Mereka pun secara bersama-sama menyerang Musailamah Al-Kadzab dengan caranya masing-masing. Wahsy dengan menggunakan tombaknya, dan pemuda dari Ansor itu menggunakan pedang untuk menebas leher Musailamah Al-Kadzab. Lalu, siapa sebenarnya yang membunuh Musailamah Al-Kadzab di akhir? Terkait itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Namun, jika betul bahwa Musailamah Al-Kadzab dibunuh oleh Wahsy, maka sesungguhnya Wahsy telah berhasil menebuskan dosanya di masa lalu dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Wahsy pernah berkata kepada pemuda Ansor, "Sungguhnya dengan tombak itu aku telah membunuh sebaik-baiknya manusia, dan aku berharap semoga Allah mengampuni dosaku itu, karena dengan tombak itu pula aku telah membunuh seburuk-buruknya manusia." Lantas apakah balasan yang terbaik bagi orang yang bunuh musuh Allah kecuali surga? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sahabat temanku sekalian, dari kisah Wahsy ini kita bisa memetik pelajaran bahwa kita sebagai manusia, apalagi sebagai seorang muslim, tidak pantaslah kita untuk menjustifikasi seseorang. Mungkin jika kita melihat teman-teman kita di lingkungan kita, mungkin ada yang perangainya buruk, jarang sholat, sering bermaksiat, berkata-kata kasar, kita mungkin terkadang berpikir, oh, ini orangnya pasti tidak akan diampuni oleh Allah, mungkin dia tempatnya nanti di neraka. Bukan, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tugas kita bukan menjustifikasi seseorang, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya pada urusan Allah itu, jika dia ingin menghendaki sesuatu, maka dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Oleh karena itu, sahabatku sekalian, tugas kita sekali lagi bukanlah menjustifikasi seseorang, tetapi menasehati. Demikianlah kisah Islam yang dapat saya bawakan terkait dengan Wahsy ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Anak Negeri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sukses di dunia, mulia di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.